Assalamualaikum kelas 8. Ketemu lagi sama saya. Kita masuk ke sistem pencernaan pada manusia bagian 2 ya. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas struktur organ dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian bisa simak video ini baik-baik. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian tanyakan ke guru IPA kalian nanti. Siapkan diri kalian ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu? Semoga selalu sehat. Sudah siap dengan materi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai materi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan fungsi organ pencernaan utama pada manusia, dan yang kedua menyebutkan fungsi organ tambahan pencernaan pada manusia. Sebelum melakukan pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, dan siapkan alat tulis kalian. Nah, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa siapkan alat tulis kalian mulai dari buku paket IPA, buku catatan IPA, dan alat tulisnya. Struktur dan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Masih ingatkah kalian bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian ada digesti, pencernaan, kemudian ada absorpsi, penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil ketika makanan tersebut dicerna. Organ pencernaan utama. Jadi untuk sistem pencernaan pada manusia itu organnya terbagi menjadi 2, ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Kan bisa lihat di gambar yang sudah boleh ditampilkan itu. Jadi yang di kotak-kotak itu merupakan organ pencernaan utama. Nah, sekarang saya akan membahas di organ yang pertama dahulu, yaitu mulut. Masih ingatkah kamu bahwa pencernaan ingesti terjadi di mulut? Perhatikan gambar di samping. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur di sini mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim, dan juga terdapat enzim petialin. Enzim petialin fungsinya di sini yaitu untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanisnya itu yang bagaimana, Bu? Mekanisnya itu ketika makanan masuk ke mulut, kemudian kita kunyah, itu kan dihancurkan oleh gigi ya. Nah, yang kimiawinya yang mana? Yaitu di mana yang ketika enzim petialin ini memecah molekul amilum menjadi molekul amilosa ya, jadi seperti itu. Nah, masuk ke yang selanjutnya, organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Nah, setelah melalui rongga mulut,
makanan tadi itu akan berbentuk bolus ya, yang akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan ya. Bolus menuju kemudian bolus bisa masuk ke esofagus. Kemudian dari esofagus ini menimbulkan gerakan meremas yang disebut dengan gerakan peristaltik, sehingga makanan itu tadi atau bolus itu tadi bisa terdorong masuk ke lambung. Ya, jadi bedakan antara faring dan laring. Kalau faring menuju kerongkongan, kalau laring menuju tenggorokan yang ke pernafasan. Bedakan ya. Kemudian ada di sini organ selanjutnya yaitu lambung. Bu Leli juga sudah menampilkan bagian-bagian lambung. Kalian bisa baca sendiri. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi juga. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus atau makanan. Nah, secara kimiawi, bolus yang tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung itu mengandung ACL atau asam klorida. Ada enzim pepsin dan enzim renin. Nah, apa fungsinya HCl di lambung? Yaitu untuk menjadikan ruangan dalam lambung itu bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Maaf ya, ada salah ketik di situ. Kemudian enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin akan mengendapkan air susu. Oke. Ya, jadi itu ada fungsi-fungsinya. Kalau kalian masih belum paham, bisa kalian pause video tadi dan catat di buku catatan IPA kalian. Kemudian saya lanjut ke usus halus. Usus halus ini memiliki panjang sekali, sekitar 8,25 meter. Dan usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum, usus tengah atau yang disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Dalam usus terjadi proses pencernaan kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pencernaan makanan akan dilanjutkan di jejunum, kemudian diserap oleh ileum. Bu, apa sih fungsinya masing-masing dari enzim lipase, amilase, dan tripsin? Nanti akan saya jelaskan di proses pencernaan makanan. Oke, sekarang kita masuk ke usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau yang naik. Ya, nanti kalian bisa lihat sambil kalian lihat di gambar samping. Kolon transversum atau mendatar dan kolon descendens atau menurun. Berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar itu ada sekat yang terhubung, yaitu yang biasanya kita sebut dengan usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air dalam sisa makanan. Nah, dalam usus besar juga banyak terdapat bakteri E. coli. Ya, untuk fungsinya bakteri E. coli bisa kalian baca dengan cara mempause video yang sebelumnya. Oke. Lanjut, di sini Bu Leli juga akan membahas apa itu organ pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri dari saluran pencernaan, tetapi juga organ pencernaan tambahan yang berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3. Ya, di sini ada 3 organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kemudian ada kantung empedu, dan ada pankreas. Di situ juga Bu Leli sudah menampilkan gambar dari organ pencernaan tambahan. Oke, kalau misalnya ini nanti penjelasan Bu Leli terpotong, saya mohon kalian bisa pause video ini ya,
untuk bisa membaca masing-masing keterangan yang sudah Bu Leli tuliskan. Jadi ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Hati berperan dalam proses detoksifikasi atau mengeluarkan racun. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Hati juga mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, juga mengatur kadar kolesterol dan sebagainya. Banyak sekali fungsi hati pada manusia. Kemudian ada kantung empedu, menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, bilirubin ini merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Oke, untuk pankreas kalian bisa baca sendiri ya. Mohon maaf karena waktunya singkat. Oke, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Saya harap kalian paham dengan apa yang Bu Leli tuliskan, dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada materi atau penjelasan dari Bu Leli yang tidak paham, kalian bisa melihat buku paket IPA karena saya mengambil materi dari buku paket IPA kalian. Ya, kalian baca dan kalian tambahkan di buku catatan IPA kalian. Mohon maaf sekali banyak kekurangan dari media yang saya tampilkan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.